Shalom. Shalom. Ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di Minggu 22 Mei 2022 ini, kita sama-sama tadi telah membaca Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Perikop dalam bacaan kitab ini adalah kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel. Bacaan ini juga direnungkan oleh GKI di Tanah Papua dengan perikop tema Allah yang hidup memberi kehidupan. Allah yang hidup memberi kehidupan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa itu kebangkitan? Suasana kebangkitan itu masih kita rasakan sampai saat ini. Setelah peristiwa Kristus bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian selama 40 hari, ia berjalan berkeliling menjumpai murid-murid dan orang-orang percaya, menampakkan diri kepada mereka. Apa maksud kebangkitan itu? Dan apa maksud Kristus kemudian menampakkan diri? Kebangkitan adalah hidup kembali. Arti kebangkitan yang sesungguhnya itu adalah hidup kembali. Artinya, ia telah mati secara fisik, jiwa telah meninggalkan tubuh, dan oleh kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan, hidup kembali. Tubuh yang mati itu hidup kembali. Dan inilah yang terjadi pada Kristus Yesus. Ia telah mati 3 hari lamanya, lalu ia hidup kembali seperti yang difirmankan Tuhan. Aku akan meruntuhkan bait Allah, dan setelah itu aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu sebabnya pengertian tubuh atau gereja pada hari ini bukan saja bangunan ini, tetapi itu tubuh dan gereja itu adalah kita. Jadi tubuh fisik manusia suatu ketika akan mati. Ia akan dimasukkan ke dalam kubur, tetapi karena Kristus pun melakukan hal yang sama, mengalami hal sama, masuk ke dalam kubur, mengalahkan maut, mengalahkan kerajaan maut, dan kemudian ia bangkit, maka tubuh manusia yang mati kelak juga akan dibangkitkan. Apa tadi arti kebangkitan? Hidup kembali. Jadi dia pernah hidup, dia menjalani kehidupan, lalu ada batas usia, dia mati, tapi dia akan hidup kembali. Itu artinya ada 2 kali kehidupan yang akan dialami oleh manusia. Dia akan mati, tetapi dia hidup kembali. Nah, pada bacaan ini hendak menegaskan kepada kita lewat Yehezkiel bahwa benar Allah yang hidup itu Dialah yang memberi kehidupan. Bahwa kebangkitan itu menjadi tanda bahwa Allah yang kita sembah, yang kita percaya, itu memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Menghidupkan orang yang telah mati. Dan peristiwa ini Bapak Ibu tidak terjadi dalam perjanjian baru saja. Tidak dinubuatkan dalam perjanjian baru saja. Tetapi dalam perjanjian lama, apa yang kita baca dalam kitab Yehezkiel ini juga telah menyampaikannya. Ya, telah menyampaikan kepada bangsa Israel dalam pembuangan bahwa dalam penglihatan Yehezkiel, dia melihat di lembah itu banyak yang mati. Tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering itu bukan berarti hanya tulang kering. Tapi sebelumnya berarti ada manusia. Manusia yang hidup, dagingnya dimakan ulat, membusuk, menjadi tanah, tulang-tulangnya masih tinggal. Berarti tulang ini menandakan bahwa ada kehidupan. Pernah ada kehidupan di situ. Dan ini juga berhubungan dengan bangsa Israel yang kalah dalam peperangan dengan bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Banyak korban mati, banyak orang mati, dan buktinya apa? Tulang-tulang.
Jadi ini menjelaskan kematian fisik yang nyata terjadi. Tetapi juga dalam penglihatan Yeskel ini, dia diberitahukan oleh Allah, oleh Tuhan bahwa tulang-tulang kering itu bukan saja menandakan kekalahan dalam perang, kematian, bukan. Kekalahan dalam politik, ini kekalahan politik dalam cerita ini. Israel kalah berperang, lalu mereka ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi cerita ini kekalahan politik, kalah kekuatan, menghadapi kekuatan yang lebih besar. Orang yang lebih lemah berperang lawan orang yang lebih kuat, orang yang lebih lemah kalah. Tapi ini juga bukan soal kuat dan lemah, tapi soal bagaimana bangsa yang melawan Tuhan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perintah Tuhan. Maka itu pun dialami oleh bangsa Israel dan Yehuda. Bagaimana ketidaktaatan mereka kepada Tuhan itu berdampak pada hukuman dan mereka harus dibuang dalam pembuangan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian cerita ini menarik Bapak Ibu. Sebab ternyata dengan kekuasaan dari Tuhan, Tuhan membawa Yeskel ini masuk dalam penglihatan. Rohnya, roh Tuhan pada ayat yang pertama. Roh Tuhan itu datang. Dan melalui perentaran roh itu, Yeskel melihat bahwa di lembah itu ada begitu banyak tulang-tulang. Tadi pendeta jelaskan ya, bukan saja tulang fisik. Bukan itu saja. Lalu ia ini roh. Roh itu membawa Yeskel melihat tulang-tulang itu berkeliling. Dia melihat bahwa sungguh ini sungguh benar. Bukan itu sungguh tidak benar. Ya, kita kan biasa harus lihat dulu baru percaya. Jadi dalam penglihatan Yeskel, roh itu membawa dia untuk melihat dengan matanya. Dalam penglihatan itu dan Yeskel memberi keterangan bahwa sungguh. Artinya apa? Sungguh benar. Itu tulang-tulang. Tulang-tulang itu ada di lembah dan Yeskel menambahnya di situ Bapak Ibu. Dan tulang-tulang itu amat apa ditulis? Amat kering. Itu bisa jadi kayu api apa tuh? Kering bagus jadi. Kalau tulang kasuari berarti jadi pisau. Kalau tulang manusia jadi obat apa? Ada yang pakai tulang-tulang manusia juga untuk obat toh? Betul kan tidak? Belum pernah dengar? Jangan saya kasih tahu terus bikin lagi. Tapi ini tulang-tulang yang kering. Ya. Dan Yeskel melihat bahwa benar tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu dalam bahasa aslinya, itu yang dimaksud tulang-tulang kering itu bukan dalam pengertian kita hari ini bahwa ada tulang babi atau tulang manusia yang tinggal di atas tanah karena matahari dan kering begitu saja. Bukan tulang begitu. Tapi dalam pengertian bahasa Ibraninya itu dia tulis bahwa tulang-tulang itu sifatnya kering. Sifat. Bukan bendanya kering, tapi sifatnya juga kering. Benda dengan sifat, karakter itu beda. Jadi ternyata penglihatan ini bukan melihat tulang-tulang kering semata, tapi itu melihat seluruh bangsa Israel dan Yehuda yang sifatnya itu kering. Mereka tidak ada harapan. Dalam pembuangan itu, mereka tidak menerima hukuman itu sedemikian mudah sebagai bagian Tuhan mendidik mereka. Mereka putus asa dalam pembuangan itu. Tidak ada harapan lagi. Ya, jadi sekali lagi, tulang-tulang kering itu adalah bukan saja tulang-tulang dalam keadaan nyata, tercecer di lembah di atas tanah, bukan di dalam tanah, di atas tanah, dan tulang-tulang itu tinggal di atas tanah dan kena matahari dan kering. Tidak, tetapi sifat. Sifat siapa yang tubuhnya terdiri dari tulang? Kita, no? Manusia. Manusia Israel, manusia Yehuda. Walaupun hidup mereka kering. Walaupun hidup, tapi mereka kering.
yang menarik pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Siapa hai anak manusia ini? Jadi kalau ada cerdas cermat ditanya, siapakah yang dipanggil dengan hai anak manusia? Yeskel. Ya toh? Hai anak manusia, siapa dia? Yeskel. Mengapa dia dipanggil sebagai anak manusia? Karena dia imam, karena dia nabi. Dua jabatan yang sama. Ada imam sendiri, ada nabi sendiri. Tapi Yeskel dua jabatan itu ada pada dirinya. Dia imam yang hidup dalam zaman pembuangan, dan dia mengikuti orang Israel dan Yehuda pergi ke tempat pembuangan. Dia tidak berdiri di sini, sudah kamu dibuang di sana, kamu sendiri urus kamu di pembuangan, saya di sini. Tidak, tapi dia ikut ke sana. Dia ikut menderita bersama dengan Israel dan Yehuda dalam pembuangan. Dalam keadaan seperti itu, dia berlaku sebagai seorang imam, memimpin ibadah, tetapi sebagai seorang nabi, dia berkata-kata dan mendapat penglihatan dari Tuhan. Menyampaikan yang benar. Itu sebabnya kita dengar juga hari ini, kadang gereja atau para pelayan diposisikan sebagai nabi, yaitu menyampaikan pesan dari Allah. Itu sebabnya ia disebut sebagai hai anak manusia. Tuhan tanya kepada anak manusia ini, kepada Yeskel, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Tulang-tulang yang kering itu, yang sifatnya kering itu, dapatkah dihidupkan kembali? Apa jawab anak manusia, Yeskel? Kita baca. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskel tidak segera menjawab, bisa. Barang apa jadi? Nanti bisa saya kasih hidup. Dia tidak bilang begitu. Karena pengetahuan untuk memberi kehidupan itu bukan Yeskel. Sama seperti tema kita tadi, Allah yang hidup yang memberi kehidupan. Allah yang hidup yang memberi kehidupan. Maka Yeskel mengerti bahwa Allah lah yang memberi kehidupan. Pengetahuan itu bukan ada pada saya. Tapi pengetahuan untuk menghidupkan tulang-tulang yang sifatnya kering, itu pengetahuan itu ada pada Allah, bukan pada dia. Walaupun dia dipanggil anak manusia dengan dua jabatannya, imam dan nabi, tetapi dia merasa itu bukan pengetahuannya. Bukan hikmat yang dia mengerti. Kehidupan itu dapat dikembalikan kepada tulang-tulang yang sifatnya kering, karena itu berasal dari Allah. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu ayat 4 berkata begini. Di sini tidak terjadi perkataan yang biasa kita dengar juga dalam perjanjian baru, ya. Ketika Yeskel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu Allah bilang ke Yeskel lagi, di manakah imanmu? Begitu. Biasa dalam kehidupan hari-hari juga begitu, toh. Kita nyatakan sesuatu ke orang, orang itu bilang, saya tidak bisa. Saya tidak tahu. Lalu kita bilang, di manakah imanmu? Biasa dengar itu kan tidak. Orang yang kasih kita tugas, dia macam uji kita orang. Tapi Allah tidak uji Yeskel. Karena Yeskel menjawab dengan tepat. Pengetahuan itu Allah yang punya. Lalu Allah memberi perintah kepadanya. Jadi Yeskel tidak tahu, lalu sekarang Allah mau beritahu. Bagaimana caranya supaya tulang-tulang yang sifatnya kering itu dapat hidup kembali. Kita baca sama-sama. Ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, dengarlah sekali lagi, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bagaimana cara orang dapat hidup kembali, Bapak Ibu? Bagaimana cara orang dapat hidup kembali? Bagaimana orang yang sifatnya sudah kering, karakternya telah berubah jauh, dia dapat hidup kembali? Bagaimana caranya?
Apa yang Alkitab Yeskel saksikan kepada kita hari ini? Bagaimana caranya? Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana Allah yang hidup dapat memberikan kehidupan kepada kita? Bagaimana hati yang keras, pikiran yang keras, pikiran jahat yang tidak berubah itu dapat diubahkan? Dengarlah firman Tuhan. Ada bedanya kebangkitan dalam pengertian orang mati, mati sungguh-sungguh mati, lalu bangkit, dengan orang yang hidup, lalu dibangkitkan. Ya, kalau orang yang mati masuk kubur seperti Lazarus, seperti siapa lagi? Yesus Kristus. Yesus juga mati masuk ke kubur. Orang yang mati tidak bisa membangkitkan atau menghidupkan dirinya. Tidak ada, dia diam saja. Gitu toh? Mau kita menangis sampai cerita dia punya masa jaya, dia punya kebaikan, tetap orang itu tidak akan hidup kembali. Diam. Itu artinya pasif. Diam. Orang yang mati itu diam. Dan orang yang dapat membangkitkan orang yang diam. Orang yang dapat membangkitkan kita yang terdiam. Yang telah mati, nyawa meninggalkan tubuh, itu hanya satu memang. Kalau kita sudah mati, yang membangkitkan hanya Kristus. Nah, tetapi beda ketika sifat kering. Kelakuan yang dulu baik, dia berubah menjadi buruk. Itu bukan pengertian mati. Ya, bukan pengertian mati. Walaupun firman Tuhan diberikan, tetapi harus dia hidup. Tapi orang itu tetap hidup. Sifatnya yang kering. Tapi orangnya hidup. Maka yang dibutuhkan apa? Dia juga harus berubah begitu. Firman Allah ada, bagaimana orang mendengar firman Allah? Apakah orang mati bisa mendengar firman Allah? Utara bisa. Jadi ibadah untuk orang mati itu juga untuk dia ya secara manfaat. Firman itu hanya hidup dan bermanfaat bagi orang hidup saja. Untuk orang mati, secara bisa. Berdoa untuk orang mati bisa? Secara bisa juga. Untuk apa? Ada gunanya? Tidak ada gunanya. Itu yang terjadi pada peristiwa ketika Lazarus mati. Lazarus yang miskin dan orang kaya yang juga mati sama-sama naik ke atas. Karena Lazarus yang duluan mati, dia duduk di sebelah kanan Abraham. Lalu orang kaya ini yang pernah kasih dia makan. Lazarus pemakanan tuh, orang kaya pemeja ini kalau dia makan tumpah begitu dia kasih jatuh ke bawah, baru orang kaya makan, yang Lazarus makan seperti anjing makan dari meja tuannya. Lazarus mati naik duduk sebelah kanan Abraham. Lalu orang kaya tidak langsung duduk di situ. Dia langsung terpisah jauh dengan Abraham dan Lazarus. Jadi dia tanya itu, bagaimana caranya saya bisa duduk di situ? Di dunia itu orang itu terlaku. Makan saja saya yang kasih dari saya bawa meja. Tapi kenapa dia bisa duduk dengan manisnya di situ? Saya punya kemampuan, punya kehidupan yang baik. Tapi kenapa saya hidup di api ini? Dia hidup di tempat yang tenang. Bisakah kita bertukar tempat? Ini orang mati dan orang mati dong baku atur ini. Bisakah saya ke situ, Lazarus sini? Abraham bilang, tak bisa. Begitu? Apa yang kau lakukan di bumi, itu sudah kau tempat situ. Apa yang dilakukan Lazarus di bumi, itu sudah tempat di situ. Kamu dua tak bisa baku tukar setelah mati. Kalau waktu hidup kau angkat Lazarus dari dia ke tempat bawah, kau taruh di meja makan, kamu dua makan sama-sama, itu boleh. Itu dalam hidup, bisa berubah posisi untuk makan sama-sama di meja. Tapi setelah mati tidak bisa. Kebangkitan seperti itu tidak ada. Cara perubahan untuk hidup kembali setelah mati untuk memperbaiki diri dalam kehidupan yang kedua tidak ada. Kita bukan Hindu atau Buddha yang bilang nanti ada mati kedua. Mati pertama, hidup kedua itu saya masuk di ibu yang hamil sana kah? Terus nanti anak itu dia lahir
Dia gaya-gaya mirip dengan saya. Baru saya bilang, oh ini sama dengan dia petete dulu ini. Itu tidak ada. Di kita Kristen tidak ada. Abraham bilang, orang kaya bilang, kalau begitu, suruh Lazarus turun ke bumi, tolong kasih tahu ke saudara-saudara, supaya mereka merubah hidup. Jangan seperti saya. Abraham bilang, stop. Tidak ada orang mati bisa ketemu orang hidup. Lazarus yang sudah mati tidak bisa ketemu orang itu di bawah. Kau saudara kelakuan sama dengan kau, tapi Lazarus tidak punya tugas itu. Tugas itu sudah ada di bumi. Tugas di mana? Sudah ada firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan. Itu yang tadi saya bilang dari awal. Sifat kering itu bukan berarti mati, tapi hidup. Walaupun ada firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak berinisiatif, tidak bertobat dari sifat-sifat kita yang kering, sifat-sifat kita yang jahat, melanggar 10 hukum Tuhan tadi yang kita dengar, maka firman ini juga tidak akan membawa kita dalam perubahan. Jadi antara firman Allah dan kita bergerak bersama. Amin. Bagaimana cara firman Allah bergerak? Ada bapak, ada mama, bicara ke anak yang nakal, kasih tahu. Ada majelis, kasih tahu ke jemaat. Ada jemaat, kasih tahu ke majelis. Itu cara firman bergerak. Firman Tuhan pakai kepada setiap orang sebagai anak manusia, hamba Allah, untuk berkeliling memberitahukan firman itu supaya yang merasa sifat kering, dia tergerak. Firman tidak menghakimi kita, tapi firman menuntun kita untuk kita mengalami perubahan dalam hidup, dari kering menjadi hidup. Dari kering menjadi hidup. Itu firman. Kalau kita membicarakan firman, maka firman dapat membangkitkan kita. Semangat kita akan bangkit kembali. Kita tidak perlu tunggu mati dulu baru dibangkitkan. Kita terlambat, Bapak Ibu. Tapi sementara kita memiliki sifat kering, semangat dan harapan yang hilang, sama seperti bangsa Israel dan Yehuda, kita memiliki peluang untuk bangkit dengan segera, dengan berusaha mencari Tuhan, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman itu. Itu semangat kita akan kembali. Harapan kita kemudian akan bertumbuh. Ya. Apakah Bapak Ibu percaya akan dibangkitkan? Akan dibangkitkan oleh Kristus? Bapak Ibu percaya? 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 Tak ada. Kalau semangat kita tidak ada lagi, apakah Bapak Ibu percaya bahwa semangat itu dapat tumbuh kembali dengan mendengarkan firman Tuhan? Percaya? Percaya. Bapak-bapak percaya? Percaya, harus percaya. Karena kalau hanya datang, diam, tidak ada semangat, itu sulit. Gereja bertumbuh di atas semangat. Dan itu yang ayat pertama bilang, perantaraan roh. Semangat itu roh. Jadi kalau semangat tidak ada lagi dalam kehidupan bergereja, itu berarti tanda-tanda tulang kering. Sifat-sifat kita semakin menjauh dari firman. Maka apa yang menjadi obatnya? Firman Tuhan harus tepat disampaikan. Firman Tuhan harus berulang-ulang. Semua orang yang sudah sidi jemaat harus menyampaikan firman Tuhan. Ini penginjilan. Penginjilan tidak boleh berhenti. Kalau ada semangat yang mulai hilang harapan, itu berarti penginjilan lagi kendor. Ibadah-ibadah lagi kurang. Ibadah-ibadah kurang dikunjungi atau orang kurang membawa diri dalam ibadah. Berarti itu tanda-tanda ada mau kering-kering sedikit. Ini kita membangun gereja seberapa tahun? Seberapa tahun bangun gereja? Tanya Pak Harun. Iya, Harun. Pak Harun ini Musa saudara. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Selama ya? Kering Dompet kering. Kalau dompet kering itu lain lagi. Tapi di dompet itu dipengaruhi oleh sifat, toh?
Semua yang kita pakai ini kan dipengaruhi oleh kita keinginan. Begitu. Jadi kalau dompet tebal pun, tapi kalau sifat kering, tetap begitu. Tapi kalau dompet tidak ada, tapi sifat ini berapi-api, semangat, wah itu cepat. Kebalikannya itu saja. Tetapi yang menjadi pengertian kita hari ini bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, Allah sanggup memberi kita semangat, dan supaya bangkit dan semangat, firman Tuhan yang harus selalu menjadi landasan. Bukan pendapat kita, bukan pendapat manusia, tapi firman Tuhan yang selalu memberi semangat. Jadi kalau sudah mulai kering, buka Alkitab, baca. Tuhan, ini proposal-proposal belum dijawab ini. Jangan buka nomor surat. Buka apa? Buka firman. Berdoa. Begitu. Kalau panitia cari-cari dana tapi belum dapat, cukup rapat-rapat. Rapat sudah terlalu banyak toh. Yang perlu dilakukan apa? Buka firman supaya kebangkitan terjadi lagi. Begitu. Kalau majelis kendor atau majelis semangat, buka firman. Panitia kendor atau panitia semangat, buka firman. Jemaat semangat atau kendor, buka firman. Jangan biarkan iblis memberi kesempatan supaya kita tetap kering. Amin. Apa mau kering terus? Jauh-jauh datang dari Serui, masa tidak kaya-kaya di sini? Padahal ke sini cari kerja toh. Kita kerja. Pos ini dibangun karena masyarakat yang datang dari jauh-jauh berkumpul, ya. Penginjilan di Gilgal ini bukan dibuka karena penginjilan murni, tapi karena ekonomi. Datang dulu, tinggal di sini, kerja. Waduh, kita harus ibadah ini. Ya toh, pendeta? Kita harus ibadah nih, baru kita bentuklah tempat ibadah, persekutuan, baru gereja berdiri. Jadi ini bukan karena Bapak Ibu ini orang terasing, suku terasing, lalu pendeta-pendeta datang baru buka gereja di sini, bukan. Tapi Bapak Ibu datang ke sini karena ada perusahaan di sini. Ada tempat kerja di sini. Jadi tempat kerja dan iman itu tidak bisa membuat kita kering. Karena seharusnya bagaimana? Berdoa dan bekerja. Tuhan sendiri yang ngajar toh berdoa dan bekerja. Berdoalah dan bekerjalah. Itu tidak bisa membuat kita kering. Tapi kalau hanya berdoa nanti kering di mana? Tapi kalau hanya bekerja, keringnya di mana? Hidup sehari-hari dari hari Senin sampai hari Minggu saya kerja terus, nanti saya keringnya di rohani. Toh? Tapi kalau saya hanya berdoa saja, tidak usah kerja, saya keringnya di mana? Bagaimana makanan yang secukupnya bisa ada? Dompet kering. Siapa mau kasih uang? Tidak ada diakonnya untuk orang malas. Toh? Tapi orang yang semangat itu Tuhan pelihara. Jadi firman hari ini kiranya ya memberi kekuatan untuk jemaat di Gilgal. Mari kita semangat, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab ialah Allah yang hidup, yang memberi kehidupan. Percaya Dia, cari Dia. Semua yang di bumi ini, atau semua yang kita sedang ikut pemimpin kita atau siapa itu, suatu hari ketika akan mati. Saya juga akan mati. Tapi saya ini tidak bisa kasih bangkit Bapak dan Ibu. Saya ikut orang kerja, siapa bos ada, tapi siapa bos itu tidak bisa kasih bangkit saya kalau saya mati. Tidak ada orang di bumi yang bisa membangkitkan orang, hanya Allah yang hidup, yang memiliki firman itu. Jadi ikut. Mau dapat gaji tepat waktu, tidak tepat waktu, ikut Tuhan. Dengar Dia. Juga untuk pergumulan gereja kita. Apapun tantangannya, tetap semangat. Jangan hilang harapan. Semakin rajin untuk percaya kepada Allah yang hidup. Itu gerejanya Dia toh. Bukan gerejanya saya. Kita semua ini kerja di dunia dengan perintah Tuhan. Jadi untuk soal-soal apapun yang berhubungan dengan Tuhan, kita lapornya ke Tuhan. Jangan lapor ke bupati. Jangan lapor ke kepala distrik. Laporan pertama yang diberikan itu siapa dulu yang tahu? Tuhan, kau pakai saya untuk siapa pekerjaan? Masa saya susah? Begitu?
Bukan Bapak Bupati, Bapak Distrik, saya ini susah dengan jemaat karena sulit membangun. Yang suruh bangun gereja bukan bupati. Siapa yang suruh bangun? Tuhan. Yang suruh bangun gereja ini bukan klasis. Siapa yang suruh bangun? Tuhan. Lapornya ke siapa? Tuhan, dia yang kasih hidup. Kita semua yang ada di sini tidak bisa kasih hidup untuk percepatan pembangunan gereja. Tuhan yang kasih hidup. Jadi segeralah melapor kepada Tuhan. Kau pintar. Tuhan memberkati. Amin.